Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini setelah Jumatan, kemudian dilanjutkan dengan kajian insyaallah sampai jam 1 atau lebih setengah jam. Sekarang jam setengah 1. Tadi panitia menyampaikan materi kurang lebih 20 menit, lalu sisa waktunya nanti bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Karena kajian kita singkat, maka bagi yang ngantuk tolong sabar ya. Anda tahan dulu, tahan untuk tidak makan siang, tahan untuk tidak tidur dulu. Waktu istirahat Anda siang ini dipakai untuk belajar. Kita mau belajar tentang menjadi pedagang sukses dunia akhirat. Pedagang sukses dunia akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin diajarkan sebuah prinsip bahwa pasca mati ada kehidupan yang kedua. Itulah kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat isinya hisab, tidak ada amal. Sedangkan di kehidupan dunia isinya amal, tidak ada hisab. Berawal dari kesadaran seperti inilah, maka ketika seorang mukmin beraktivitas, baik aktivitas agama maupun aktivitas dunia, dia harus menyadari kalau semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Lalu beliau menyebutkan yang pertama adalah wa an umrihi fima afnah. Manusia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Dan yang dimaksud umur adalah waktu. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu yang kita manfaatkan. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Allah bakal tanya kepada kita mengenai jasad kita. Untuk apa jasad itu kita gunakan? Dalam hadis ini disebutkan fima ablah. Kenapa jasad itu jadi rusak? Jasad jadi rusak ketika orang mengalami penambahan usia. Manusia makin tua, makin mengalami penurunan fisik. Sehingga yang seger jadi mulai tidak seger, yang dulu kencang jadi keriput, yang dulu bisa lari sekarang nggak bisa lari, yang dulu dengkulnya sehat mungkin akan terjadi linu, bahkan tidak berfungsi dan seterusnya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa an ilmihi madza amila bihi. Manusia akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya yang sudah dia ketahui, sudah dia pelajari, sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Manusia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapat harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Maka berbicara tentang pengusaha yang sukses dunia akhirat, berarti mereka yang memperhatikan pertanyaan nomor berapa? Terutama nomor 4, tentang hartanya. Bagaimana cara dia mengambil harta akan ditanya oleh Allah, dan bagaimana cara dia menyalurkan harta juga akan ditanya oleh Allah. Sehingga seorang muslim tidak boleh punya pemikiran yang penting kan saya dapatkan dari harta yang halal, yang penting harta saya mubah. Enggak cukup sampai di situ. Anda punya tugas yang lebih daripada itu. Selain Anda memastikan bahwasanya pendapatan Anda halal, Anda juga harus pastikan penggunaannya juga harus di tempat yang benar. Karena kalau mendapatkannya halal, mendapatkannya baik, tapi penggunaannya enggak benar, ya percuma saja. Orang-orang musyrikin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berinfak tapi di jalan kebatilan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Anfal, alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sehingga orang kafir bisa jadi dia mendapatkan harta dengan cara yang halal, tapi saat dia gunakan ternyata digunakan untuk maksiat. Maka dia gagal dari sisi pemanfaatan, walaupun mungkin dia berhasil dari sisi ketika menerima. Nah,
karena kita punya tanggung jawab untuk memastikan cara mendapatkan benar dan cara menggunakan benar, maka seorang muslim ketika berbicara untuk menjadi seorang pedagang dan pengusaha yang dirindukan oleh surga, dia harus pastikan dua pintu ini benar. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita bisa benar ketika di posisi bersinggungan dengan harta? Siapapun di alam raya ini, dia hakikatnya sedang berdagang, baik dengan cara jual beli barang atau jual beli jasa. Sehingga saat Anda mendapatkan hasil tertentu, gaji bulanan atau mendapatkan keuntungan, kita sebenarnya berjualan jasa atau berjualan barang. Berarti karyawan misalnya, sebagai karyawan BUMN yang Anda jual ke orang lain itu apa, Pak? Anda menjual jasa. Menjual jasa ke siapa? Ke perusahaan tempat kita bekerja. Lalu kita dibayar berupa gaji yang kita dapatkan setiap bulan. Demikianlah sederhananya pada saat kita ini bekerja, hakikatnya kita bertransaksi. Nah, karena kita bertransaksi, maka pastikan transaksi Anda ini dijalankan sesuai dengan amanah yang diberikan. Sehingga Anda sebagai karyawan diberi amanah oleh pihak perusahaan sesuai perjanjian MOU dan semua klausul yang ada di situ. Maka saat Anda laksanakan itu, berarti Anda sama dengan menjalankan amanah. Karena itulah para ulama mengatakan, ketika orang jadi karyawan kemudian dia tanda tangan kontrak, hakikatnya dia berakad dengan Allah. Kenapa Pak kok disebut berakad dengan Allah? Sebab Allah perintahkan kepada muslim untuk memenuhi setiap perjanjian yang mereka buat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah setiap akad. Yang dimaksud penuhilah setiap akad dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya disebutkan al-uqud bimakna al-uhud. Al-uqud maknanya adalah al-uhud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Maksudnya adalah penuhi al-uhud. Uhud artinya perjanjian. Penuhi setiap perjanjian yang kamu buat dengan orang lain. Sehingga saat kamu jadi karyawan, penuhi sesuai dengan klausul perjanjian ketika kau MOU saat penerimaan karyawan. Maka orang yang memenuhi semua klausul itu hakikatnya dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang bekerja baik sebagai aparat negara, karyawan BUMN, karyawan swasta, atau bekerja kepada orang lain dan seterusnya, hakikatnya sekali lagi dia berakad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau berakad dengan Allah, Allah perintahkan aufu bil uqud, penuhilah setiap akad. Dan ketika seorang mukmin memenuhi akad seperti ini, yang hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Tergantung niat. Jika dia niatkan dalam rangka untuk taat kepada perintah Allah, Allah perintahkan seperti ini, Al-Quran perintahkan seperti ini, maka insya Allah yang bersangkutan dapat pahala. Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Menunaikan amanah kepada yang berhak berarti saat kita diberi job tertentu, Anda jobnya A, ini jobnya B, kerjaannya Anda ini, kerjaannya Anda ini, kemudian Anda jalankan itu penuh dengan tanggung jawab, berarti kita sedang menjalankan perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Ada banyak sekali orang-orang non-muslim yang mereka dikenal sebagai masyarakat yang sudah terbiasa dengan disiplin.
mungkin orang Jepang atau orang Korea atau beberapa negara Eropa, sehingga saat mereka bekerja mereka sangat tepat waktu, mereka sangat disiplin dan seterusnya, sehingga mereka amanah dalam menjalankan tugas. Pertanyaannya, orang Jepang yang amanah dalam menjalankan tugas dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Kenapa nggak dapat? Mereka tidak beriman kepada Allah, sehingga walaupun mereka menjalankan tugas kerjanya dengan sangat disiplin, tidak ada spesial pun keinginan untuk taat kepada perintah Allah, karena mereka tidak kenal itu. Maksudnya gimana, Pak? Di sini ada satu sisi kelebihan yang Allah berikan bagi mukmin. Mukmin saat dia menjalankan tugas, komitmen sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya, kemudian dia lakukan sebaik mungkin, ada peluang untuk bisa menjadi pahala. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menjalankan perintah Allah. Karena itulah bagian seperti ini jangan disia-siakan. Anda punya peluang bisa dapat pahala di saat mencari dunia. Pengusaha muslim yang berhasil sukses dunia akhirat adalah dia bisa mendapatkan keuntungan duniawi, dan di saat yang sama dia bisa mendapatkan pahala di akhirat. Baik, bagi seorang karyawan gimana, Pak? Misalnya Anda sebagai karyawan BUMN, ya saat Anda menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan ada niat dalam hati, ini perintah Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, dan seterusnya. Insyaallah Anda bisa mendapatkan pahala dari situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau bersama para sahabat, lalu beliau melihat ada orang yang sangat rajin beribadah, sangat rajin bekerja. Saya ulangi ya, Nabi SAW pernah berjalan bersama sahabat, ketemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Spontan para sahabat itu langsung berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini, terengginasnya orang ini, paham terengginas, Pak? Enggak paham ya? Bahasa Jawa itu. Akas. Andaikan akasnya orang ini, rajinnya orang ini digunakan untuk kegiatan fisabilillah. Apa kata Nabi SAW? Saat sahabat berkomentar demikian, beliau memberikan arahan, beliau meluruskan pemahaman mereka. Kata Nabi SAW, lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan kana fi sabilillah. Kalau orang ini bekerja untuk tujuan mencukupi kebutuhan nafkah anaknya yang masih kecil-kecil, kana fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabirain kana fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, kana fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, kalau dia keluar dalam rangka bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, kana fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha, kalau dia bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, dalam rangka agar dia tidak meminta-minta, kana fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Ada berapa orang yang disebutkan dalam hadis ini, Pak? Diri sendiri, istri, anak, kedua orang tua. Itulah 5 manusia yang wajib dinafkahi. Ini 5 manusia yang wajib dinafkahi. Jadi sebab nafkah itu wajib untuk kita berikan ada 3. 1 karena sebab pernikahan, itulah istri. Yang kedua karena sebab nasab. Nah, sebab nasab itu orang tua ke atas dan anak ke bawah.
Yang ketiga, karena sebab kepemilikan. Contohnya hewan piaraan. Kalau dulu ada budak, maka orang kalau punya budak dia wajib memberi nafkah kepada budak. Baik, Rasulullah SAW dalam hadis tadi dari Ka'ab bin Ujrah, beliau menyebutkan beberapa orang yang wajib dinafkahi oleh seseorang. Yang kerja satu tapi yang mendapatkan nafkah banyak, dia sendiri, istrinya, kedua orang tuanya, anak-anaknya. Masya Allah, berkahnya harta seorang muslim, sumbernya dari satu orang tapi cukup untuk banyak orang. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan, kalau orang itu bekerja dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan ini semuanya, beliau sebut fisabilillah. Maka saat kita bekerja mencari dunia, karena kita punya tanggung jawab, aku punya anak, aku punya istri, aku punya keluarga, aku punya orang tua, aku punya orang yang mereka tidak bisa bekerja, lalu Anda berusaha untuk mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan mereka semuanya, ini ternyata disebut oleh Nabi SAW sebagai fisabilillah. Keuntungan seorang muslim ketika dia beraktivitas duniawi, ada peluang bagi dia untuk mendapatkan materi dunia, dan di saat yang sama dia juga bisa mendapatkan keuntungan berupa pahala. Sehingga di satu sisi saat Anda berinteraksi dengan perusahaan tempat Anda bekerja, Anda punya peluang untuk bisa mendapatkan pahala dari sisi menjalankan amanah. Dan ketika Anda mendapatkan gaji yang halal, lalu diberikan kepada keluarga Anda yang wajib untuk Anda nafkahi, Anda punya peluang untuk mendapatkan pahala karena mencukupi kebutuhan mereka. Dan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai aktivitas fisabilillah. Tapi ini hanya berlaku ketika dia membatasi sumbernya halal dan dia jalankan sesuai dengan tanggung jawab. Kalau ada pelanggaran gimana Pak? Ya berarti ada bagian dari hasil yang dia dapatkan bermasalah. Misalnya ada yang dia korupsi waktu misalnya, atau mengambil harta milik kantor yang bukan haknya, berarti ada sisi dosa yang dia dapatkan. Beberapa teman-teman ASN itu sempat bertanya, Pak, kalau saya pulangnya lebih awal, datangnya telat, dan itu sudah bertahun-tahun seperti itu Pak, akumulasi waktu yang saya korupsi itu andaikan per hari 1 jam, kalikan 20 tahun kerja sampai pensiun, mungkin ada 1 bulan atau 2 bulan saya nggak kerja. Terus gimana Pak? Ya sejatinya di bagian itu kalau perusahaan Anda tidak menerima, ya, walaupun mungkin Anda bisa punya banyak alasan, yang sejatinya perusahaan sebenarnya nggak senang yang seperti ini, maka berarti pendapatan Anda ada yang bermasalah. Sekian pendapatan Anda ini bukan hak Anda. Ada sebagian ulama yang beliau berprofesi sebagai dosen. Saat beliau tidak bisa datang karena uzur apapun, mungkin safar atau sakit, gaji bulannya ini dipotong sendiri, dikembalikan ke kampus di rata-rata beliau. Jadi beliau ngitung sendiri gajinya, kemudian dibuat rata-rata, berarti per ngajar saya dapat sekian. Begitu beliau absen dan bisa masuk, apapun alasannya, mau sakit, mau safar, maka beliau potong senilai beliau tidak masuk, terus dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan ke kampus. Kira-kira kita bisa nggak gitu nggak? WFH itu masuk nggak Pak Ustaz? Kalau WFH termasuk nggak? Nah kan itu kan sudah jadi peraturan Pak Ustaz. Kalau WFH sudah jadi peraturan, artinya Anda boleh kerja di rumah, ya sah-sah saja, Anda tidak harus ke kantor. Namun Anda harus melaksanakan tugas sesuai dengan waktu kerja yang menjadi kewajiban Anda. Jadi kasusnya kayak ini ya, ada orang WFH tapi diminta istrinya nganter ke pasar pas jam kantor, entah jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Gak bisa ditinggalin.
Oh banyak Pak yang kayak gitu. Waktu pandemi kemarin kan kasusnya banyak. Boleh atau tidak itu? Ya? Boleh atau tidak? Jadi di WFH jam kantornya sama, dari mulai jam 8 sampai jam 4 misalnya. Cuman pas jam 10 istrinya minta diantar. Mumpung bapak di rumah, nggak kapan lagi ya? Dimanfaatkan sama istrinya. Boleh nggak? Dipakai untuk antar jemput anak sekolah, dipakai untuk ngantar istri ke pasar belanja, boleh nggak? Nggak boleh. Anda memang di rumah, tapi waktu kerja yang sudah ditetapkan nggak boleh Anda kurangi untuk kegiatan yang lain. Tapi Pak, nggak ada kegiatan apapun, kita cuma nungguin laptop, nungguin telepon, nungguin WA, kalau ada tugas baru kita kerjakan. Iya, meskipun tidak ada kerjaan apapun, tapi Anda harus dalam posisi siaga kerja. Siaga kerja maksudnya gimana? Ya, Anda harus siap untuk segera melaksanakan tugas apapun yang diberikan di rentang jam itu. Penjelasannya adalah ketika seseorang itu menjadi karyawan, maka hakikatnya dia telah dibeli waktunya oleh perusahaan, sehingga berlaku akad muawadhat. Akad muawadhat itu apa Pak? Transaksi jual beli waktu kerja. Perusahaan membeli waktu Anda dengan per hari dibayar sekian, tapi Anda harus siaga kerja dari jam sekian sampai jam sekian, baik dengan cara ke kantor atau dengan kerja di rumah sesuai peraturan yang berlaku. Berarti kalau kita kerja di rumah terus kita tinggal, ya Anda melakukan pelanggaran. Kecuali kalau Anda kerja berdasarkan target dan perusahaan sudah membebaskan, terserah kamu mau ngapain, yang penting pokoknya target kamu tugas ini selesai sebelum jam 3. Kalau dia bisa selesaikan sebelum jam 3, walhamdulillah, sehingga dia bisa punya sisa waktu yang lain yang sudah dibebaskan oleh perusahaan. Tapi kalau perusahaan menetapkan bahwa karyawan ini harus siaga kerja dari jam sekian sampai jam sekian, maka dia tidak boleh keluar dari siaga kerja tadi kecuali atas izin dari kantor. Baik. Lalu Pak, misalnya sama sekali nggak ada kerjaan, tapi kita sudah siaga kerja, kayak misalnya penjaga toko ya, dari mulai buka sampai tutup nggak ada konsumen. Halal nggak pendapatannya? Halal, karena dia sudah siaga kerja. Demikian yang ditegaskan oleh banyak ulama seperti Al-Buhuti dan beberapa ulama yang lainnya. Baik. Nah, kalau Anda sudah bisa pastikan bahwa setiap pendapatan Anda ketika bekerja ini tidak ada yang cacat ya. Saya tidak korupsi waktu, saya tidak korupsi jam kerja, saya tidak mengambil harta perusahaan dan seterusnya, insya Allah Anda juga bisa pastikan berarti pendapatan Anda halal. Tugas selanjutnya adalah memanfaatkan harta ini untuk kebaikan, dan harta yang halal akan terasa lebih ringan dipakai melakukan ketaatan. Tapi harta yang haram bermasalah akan berat untuk dipakai melakukan ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam hadis dari Nabi SAW, Allah hanya menerima yang baik. Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Menerima kecuali yang baik gimana? Ketika orang itu beramal, dia harus berasal dari sesuatu yang baik. Sehingga saat bayar zakat, ya harus bayar zakat dengan harta yang halal. Ada sebagian orang berpikir seperti ini, Pak Ustadz, katanya zakat itu berfungsi untuk menyucikan harta. Betul, itu ada dalam surat At-Taubah. Berarti kalau kita bawa harta haram terus kita zakati, zakat itu berapa? 2,5%. Saya enggak 2,5% Pak Ustadz, 25% Pak, sehingga saya keluarkan lebih banyak. Yang 75% itu kan berarti sudah suci kan, karena saya sudah keluarkan zakatnya. Bahkan tidak cuma 2,5 tapi 25%, seperempatnya. Dia korupsi 100 juta misalnya,
dia keluarkan 25 juta. Yang 75 juta kan berarti sudah suci, karena sudah saya keluarkan zakatnya. Ya, teori ini salah atau benar? Hah? Salah. Kenapa? Karena harta haram tidak sah dizakati. Harta haram tidak sah dizakati. Dalilnya apa, Pak? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalus salata bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Allah tidak menerima zakat dari harta khianat. Sehingga kalau orang itu punya harta khianat, harta hasil yang haram, dia keluarkan berapapun tidak akan diterima. Alhamdulillah, berarti nek entuk koyo ngene serasa metu apa-apa. Dizakati aja haram. Berarti kan tidak perlu dikeluarkan. Bukan kemudian ini anugerah bagi kamu. Kewajiban orang yang mendapatkan harta haram adalah dikeluarkan semua. Bukan dikeluarkan sebagian. Sehingga dia misalnya korupsi berupa sekian juta, maka seharusnya tobat dia keluarkan semua, bukan dikeluarkan 25%, apalagi cuma 2,5%. Sebab harta haram harus dikeluarkan seutuhnya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau ada kain yang suci terkena najis, maka bagaimana caranya biar kain ini kembali suci? Dicuci agar najisnya hilang. Begitu najisnya hilang, maka kain ini jadi suci. Benda suci terkena najis, hilangkan najisnya, maka benda suci tadi kembali suci. Tapi kalau ada benda najis, dikeluarkan sebagian, tetap najis. Harta haram itu seperti benda najis. Ketika Anda membawa harta haram seperti bawa benda najis, Anda keluarkan 10%, 20%, 30%, sisanya tetap najis. Harta halal itu seperti benda suci. Namun dalam perjalanan kita nyari harta, mungkin kecipratan syubhat, kena debunya riba, kecipratan sesuatu yang haram yang lainnya. Itu seperti benda suci yang kecipratan najis. Kau zakati, sisanya halal. Demikianlah yang Allah ajarkan di surat At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang itu akan membersihkan harta mereka dan menyucikan mereka. Menyucikan harta mereka adalah yang tadi halal ini mungkin kecipratan-kecipratan yang enggak benar. Dengan zakat maka ini akan lebih bisa disucikan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sekarang kita berada di jam 12 lebih 52 menit. Di sisa waktu sesuai dengan kesepakatan ya, kita akan berikan kesempatan bagi teman-teman barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sholat sebelumnya, apakah kita harus sholat sesuai dengan sajadah yang sudah di masjid, atau kita mengikuti benar-benar? Mengingat sekarang itu dengan sangat mudah sekali untuk melihat kiblat dengan teknologi yang masih GPS. Karena kadang kebanyakan seseorang itu memudahkan karena adanya sebuah hadis bahwasanya antara
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama berkaitan dengan makna siaga kerja. Kalau misalnya orang ngantar istrinya atau ngantar anak, tapi di posisi dia siaga kerja, siap menerima perintah apapun sewaktu-waktu, dan dia bisa kerjakan walaupun dia berada di luar rumah misalnya. Kembali kepada peraturan perusahaan tempat dia kerja, boleh nggak disambi seperti itu? Kalau perusahaan mengizinkan, nanti kamu ketika WFH nggak apa-apa ya, mau ngantar anak, mau ngantar istri, mau ngantar mertua, mau ngantar apapun terserah, bebas. Andai kan perusahaan mengizinkan seperti itu, maka boleh-boleh saja. Yang penting pokoknya tugasmu beres. Yang penting kau ketika ada perintah apapun siap segera kerjakan. Kalau perusahaan mengizinkan demikian, silahkan. Tapi kalau perusahaan tidak memberi izin seperti ini, atau tidak ada izin sama sekali, tidak ada keterangan apapun, hukum asalnya harus dipenuhi sesuai jam itu dalam posisi dia mantep di depan laptop. Nah, maka kalau misalnya dia mau pergi kemana, sama seperti saat Anda di kantor ya, di depan laptop, tapi mau keluar jemput anak, izin nggak? Izin, kita akan izin. Saya mau izin, mau kemana? Jemput anak sekolah, misalnya jam 12:30, atau nanti jam 12:30 baliknya biasanya jam 12:30, atau jam 11 sudah keluar, mau izin sebentar, ada keperluan. Jika perusahaan mengizinkan, silahkan. Nah, di rumah juga kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah alat yang bisa digunakan untuk menentukan kiblat. Bagaimana kalau kita menjumpai adanya masjid yang kiblatnya itu tidak tepat ke arah Masjidil Haram? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita menghadap ke arah Masjidil Haram, sebagaimana yang Allah tegaskan di awal dari juz 2 ya, di surat Al-Baqarah. Kalau kita buka, di situ ada perintah untuk menghadap ke arah syatrul Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat wajahmu itu bolak-balik menghadap ke arah atas. Jadi Nabi Muhammad SAW dulu beliau diperintahkan oleh Allah untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 6 bulan. Selama berapa? 14 bulan. Baik. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Coba kita baca di sini keterangan. Kana awwalu ma nusiha minal Qur'an al-qiblah. Penghapusan atau nasah pertama dalam Al-Qur'an itu nasah masalah kiblat. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa kana aktsara ahliha al-yahud. Dan Yahudi itu menjadi penduduk mayoritas yang ada di sebagian daerah di kota Madinah. Banyak penduduknya Madinah, orang Yahudi. Fa'amarahu Allahu ayastaqbila Baitul Maqdis. Allah perintahkan kaum muslimin, Allah perintahkan beliau untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Wastaqbalaha Rasulullah SAW bid'ata asyara syahran. Betul ya. Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama sekian belas bulan. Bid'ata asyara syahran, selama sekian belas bulan. Bid'ah ba dot ain itu angka antara 3 sampai 9. Di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas bid'ata asyara syahran. Beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis selama sekian belas bulan. Tapi Nabi SAW senang menghadap ke arah Ka'bah. Wa kana yuhibbu qiblata Ibrahim. Tapi beliau senang menghadap ke arah kiblatnya Ibrahim. Fakana yad'u ila Allah wa yanzuru ila sama'. Dan beliau banyak berdoa kepada Allah melihat ke arah atas. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku tahu engkau sering bolak-balik melihat ke arah atas. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha.
akan aku hadapkan kamu ke arah kiblat tardaha, sesuai yang kamu ridhai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Baik. Lalu apa makna Al-Masjidil Haram? Apa makna Al-Masjidil Haram? Makna Al-Masjidil Haram ada 3. Yang pertama maknanya adalah Ka'bah itu sendiri. Yang kedua makna Masjidil Haram adalah masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Dan yang ketiga makna Masjidil Haram adalah seluruh kota Mekah. Contoh firman Allah Ta'ala, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Aturan seperti ini berlaku untuk orang yang keluarganya tidak tinggal di Masjidil Haram. Maksud keluarganya tidak tinggal di Masjidil Haram adalah keluarganya tidak tinggal di Mekah. Sehingga bagi selain penduduk Mekah, kalau dia melakukan pelanggaran, maka dia bisa berpuasa 10 hari, 3 hari waktu haji, 7 hari dikerjakan di rumah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Tapi ini berlaku bagi mereka yang keluarganya tidak tinggal di Masjidil Haram. Dan maksud Masjidil Haram di sini apa? Kota Mekah. Karena nggak mungkin tinggal di dalam masjid kan. Tapi yang dimaksud tinggal di Masjidil Haram adalah tinggal di kota Mekah. Karena itulah siapapun yang sholat di kota Mekah, dia mendapatkan keutamaan 100.000 kali, walaupun tidak di Masjidil Haram. Siapapun yang sholat di seluruh wilayah kota Mekah, di tanah haram, dia mendapatkan pahala 100.000 kali. Sehingga dulu sebagian salaf, sebagian sahabat yang tinggal di luar tanah haram, kalau sholat mereka ke tanah haram, terus pulang keluar tanah haram untuk mendapatkan keutamaan 100.000 kali. Baik. Lalu apa makna syatral Masjidil Haram? Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Makna syatral Masjidil Haram dalam hal ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah arah di mana Masjidil Haram ada. Ke arah Masjidil Haram maksudnya adalah arah di mana Masjidil Haram itu ada. Masjidil Haram itu ada di mana? Kalau orang Indonesia, di barat. Maka yang penting kau menghadap ke arah barat, sudah disebut menghadap ke arah di mana Masjidil Haram ada. Dan ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah dan pendapat mazhab Maliki. Maka dalam 2 mazhab ini, mereka berkaitan dengan masalah kiblat itu longgar. Yang penting kaum muslimin menghadap ke arah di mana Masjidil Haram ada, salatnya sah. Yang kedua, menghadap ke arah Masjidil Haram maksudnya adalah dia harus menghadap tepat ke arah Masjidil Haram bagi yang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan gimana Pak? Kalau tidak memungkinkan maka dia punya niatul isabah. Niatul isabah maksudnya adalah dia punya keinginan kuat tepat ke arah Masjidil Haram walaupun mungkin melenceng. Sudah? Nah, ketika ini sama sekali tidak mungkin untuk dilakukan disebabkan karena keterbatasan manusia untuk bisa tepat madep mantep tidak melenceng sedikit pun, maka pendapat yang kedua ini memberikan toleransi. Jika tidak mampu, lakukan sebisanya. Yang disebut dengan yang penting ada niat kuat, kau tepat ke arah Masjidil Haram. Sudah? Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Baik. Wa ala kullin, kalau kita lihat dari 4 mazhab ini, mereka sepakat bagi orang yang terlalu jauh dari Masjidil Haram dan tidak memungkinkan untuk bisa tepat, maka dia bisa sholat ke arah di mana Masjidil Haram berada, yaitu arah barat. Baik. Loh Pak, sekarang kan orang demikian mudah untuk menggunakan teknologi sehingga dia bisa gunakan GPS misalnya agar menentukan titik di mana Ka'bah ada. Jawabannya, bahwasanya teknologi itu tidak
bisa menyempurnakan ibadah. Gitu ya. Karena kesempurnaan ibadah itu sudah terjadi di masa silam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Artinya begini, tidak mungkin ada syariat yang baru bisa dilaksanakan setelah ada teknologi. Itu tidak mungkin. Kalau ada sesuatu yang disyariatkan, ini baru bisa terlaksana kalau ada teknologi. Berarti kan orang dulu yang hidup sebelum teknologi, gimana nasib ibadahnya? Rusak semua. Maka pertanyaannya sekarang, lebih sempurna mana, ibadahnya sahabat atau ibadahnya orang zaman sekarang? Sahabat. Kenapa? Karena mereka dekat dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka hidup di zaman nggak ada teknologi seperti kita. Lah terus gimana Pak? Mereka ketika beribadah ya, sesuai dengan yang mampu mereka jangkau berkaitan dengan fasilitas yang ada. Sehingga mereka tetapkan arah mata angin ke sana, maka mereka menghadap ke sana sesuai dengan arah mata angin. Makanya kalau Anda mau mengukur kiblat Masjid Nabawi, ya, jika sajadah ini tepat yang digelar di Masjid Nabawi ini tepat, kalau Anda ukur itu melenceng sekian derajat. Melenceng sekian derajat. Jadi tidak tepat ke arah Masjidil Haram, melenceng sekian derajat. Karena terlalu jauh, jaraknya 450 kilo. Kita lebih jauh lagi. Sampai saya pernah tanya sama orang yang beliau suka melakukan kalibrasi arah kiblat di masjid-masjid. Beliau menggunakan aplikasi pakai komputer gitu ya. Terus saya tanya, Pak, coba Bapak hitung Pak, kalau dari titik kita ini di Jogja waktu itu ya, Bapak dari titik Jogja melenceng 1 derajat itu kira-kira penyimpangannya berapa? Beliau tarik ya, 1 derajat serong kanan gitu. 1 derajat serong kanan aja, ditarik seret. Penyimpangannya dari titik Masjidil Haram lebih dari 400 kilo. Itu 1 derajat Pak. 400 kilo itu Jakarta Surabaya ya? Surabaya Jogja. Jogja Surabaya penyimpangannya. Itu 1 derajat Pak. Nah kira-kira potensi untuk melenceng 1 derajat ketika kita sholat besar atau kecil Pak? Cukup besar. Mungkin nggak cuma 1 derajat ya. Bisa 2-3 derajat. Itu bisa lebih jauh lagi. Nah kalau seperti ini menyebabkan sholat orang jadi batal, maka nanti kita akan kesulitan untuk bisa sholat tepat, nggak boleh melenceng 1 derajat. Karena melenceng 1 derajat 400 kilo ini terlalu jauh ini. Berarti setengah derajat aja udah 200 kilo, 1/4 derajat 100 kilo. Kira-kira berapa Pak? Toleransinya hanya 0,00001 derajat. Wah susah sekali itu. Artinya ini akan sulit dilakukan apabila seseorang itu diwajibkan untuk melakukan seperti ini. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, kalau aplikasi kan bisa tepat Pak Ustadz. Saya mau tanya, aplikasi ini benar yakin tepat atau masih ada faktor koreksi? Karena kan dia cuma ngitung ya. Aplikasi ya sesuai kemampuan manusia menjangkau bagaimana cara dia membuat satu titik dengan titik tertentu. Ada kemungkinan melenceng Pak? Ada? Sangat mungkin ya. Itu sama seperti Anda kasih Google Map ke teman, begitu dia datangi, ada kan faktor penyimpangan. Sehingga saat kita misalnya ngirim Google Map ya, ke seseorang yang di situ tertera akurasi 7 meter, akurasi sekian meter, itu untuk jarak yang demikian dekat. Bagaimana dengan jarak yang jauh? Artinya jika ini diharuskan, mungkin kita akan kesulitan untuk beribadah yang memenuhi standar sempurna dan sah. Wallahu alam. Karena itu saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan di bagian kemudahan yang diberikan dalam agama
agar tidak dipersulit. Kalau memang itu tidak wajib, ya alhamdulillah, itu kelonggaran dari Allah. Dan Allah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam masalah agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Namun kalau sajadahnya sudah dikalibrasi, ya kita ikuti apa adanya. Kalaupun tidak, ya kita ikuti sesuai dengan arah sajadah. Wallahu a'lam. Ya, kalau sholat sendiri afdolnya menghadap sesuai arah kompas. Ya, semuanya mengarah ke kiblat. Dalam keyakinan takmir ini sudah sesuai kiblat. Nah, walaupun mungkin tidak harus tepat ke arah Masjidil Haram. Dan kita misalnya, saya punya arah kiblat serong dikit. Ini cocok tepat kalau sholat sendiri. Apakah perlu seperti itu? Kalau mau silahkan. Karena dia kan tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain. Cuman yang kita khawatirkan ini bisa menimbulkan was-was. Bagaimana kalau kita sholat pas nggak bawa HP, sementara masjidnya nggak ada keterangan sudah dikalibrasi. Misalnya bapak sholat di mana pas nggak bawa HP sehingga kesulitan untuk menetapkan arah kiblat yang tepat. Itu terus gimana kira-kira? Nunggu punya HP dulu, pakai perasaan, punya ilmu telepati apa yang kira-kira? Ya, baik. Intinya ya kembali kepada mampunya saya seperti ini, Anda bisa lakukan sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Wallahu a'lam. Terkait ini Ustaz, batas masjid Ustaz. Saya pernah dengar kajian bahwa batas masjid itu kalau misalnya masjid punya pagar, di dalam pagar itu masuk ke masjid Ustaz. Jadi ini kaitannya dengan haramnya jual beli dalam masjid, satu. Yang kedua, pernah saya ketika Ustaz bahwa angkotnya membawa keluarga dan terkait suami istri dan juga dalam masjid. Itu yang saya pahami kan selama kalau saya selama kajian Ustaz itu kan selama itu disepakati tidak buat sholat pasti tidak apa-apa. Yang saya temukan adalah bagaimana seandainya di dalam pagar itu di luar tempat sholat saja itu ada makam Ustaz. Bagaimana hukumnya satu itu? Kemudian saya juga pernah kalau misalnya itu di luar kesepakatan, saya pernah dalam masuk masjid sholat di depan itu ada kamar yang tahu saya makam langsung kamar itu pasti tidak dibuat. Ya harusnya sih tidak dibuat sholat, tapi saya berniat untuk hanya keluar. Saya tidak sudah di situ. Nah, mohon penjelasannya itu satu. Yang kedua, saya pernah mengikuti kajian seperti umroh itu bahwa penjelasannya ini safar ketika kita safar dan sudah tahu pulangnya kapan itu sholatnya tidak boleh kosong tetap sesuai misalnya zuhur 4 sedangkan saya pernah apa namanya kalau asar itu kan harus tetap hanya dilakukan ketika kita safar. Dan yang saya tahu hadis itu sahabat bilang Rasulullah tidak pernah selalu tahu sholat ketika safar. Nah, mohon penjelasannya karena saya sempat berdebat dengan sangat. Nah, barakallahu fiik. Pertama berkaitan dengan batasan masjid. Masjid ini tempat yang punya hukum khusus. Ada wajib dan ada yang terlarang untuk dilakukan di masjid. Sebagaimana tempat yang lain ada yang punya hukum khusus, seperti tanah haram itu punya hukum khusus. Kemudian ada tempat yang dia punya aturan tertentu, contohnya pasar dan seterusnya. Selanjutnya, apa hukum khusus yang berlaku untuk masjid? Masjid tempat untuk iktikaf. Karena iktikaf di selain masjid tidak sah. Allah Ta'ala berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian masjid tidak boleh dipakai untuk jual beli. Walaupun jumhur ulama memahami larangan ini sifatnya makruh, tidak sampai larangan haram.
Karena itu di Masjidil Haram juga ada praktek jual beli jasa di masjid. Apa itu? Skuter, ya. Kursi roda, skuter itu transaksinya di dalam masjid. Jadi kita waktu skuter itu membayarnya ya di dalam masjid, karena konternya ada di dalam masjid. Dan kenapa kok itu dibiarkan? Bukan karena ulama nggak tahu, mereka tahu. Tapi mereka membiarkan itu karena transaksi ini sifatnya sangat dibutuhkan, dan sesuatu yang makruh ketika dibutuhkan jadi mubah. Tayyib. Selanjutnya, batasan masjid itu seperti apa? Sebenarnya batasan masjid ini dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Karena dalam hadis itu hanya disebutkan masjid, ya masjid sebagaimana masjid yang kamu pahami. Berarti batasannya adalah uruf yang ada di masyarakat yang bisa kamu pahami yang kayak apa. Itulah batasannya. Nah, ada masjid, ada halaman masjid. Ada masjid dan ada ruangan pelengkap masjid. Kira-kira untuk selain ruangan yang dipakai sholat berjamaah seperti halaman masjid, ruang pelengkap masjid, ruang takmir, ruang sound system, gudang, dan seterusnya, itu masuk bagian masjid ataukah tidak? Rinciannya sebagai berikut. 1. Jika dia menyatu dengan bangunan utama masjid, maka dihukumi sebagaimana masjid, kecuali toilet. Karena tidak mungkin toilet itu bagian dari masjid, sehingga walaupun toilet itu jadi satu dengan masjid, tapi dia tidak dihukumi sebagaimana masjid. Karena kan kita tidak boleh kencing di masjid, tidak boleh buang air di masjid. Saat bapak kencing misalnya toiletnya di samping mihrab, itu apakah kita seperti badui-badui yang dulu kencing dalam masjid? Tidak, kita di luar masjid. Udah? Yang kedua, untuk bangunan yang tidak nempel dengan dengan bangunan masjid, seperti menara. Nah, menaranya terpisah. Di bawah menara ini ada ruangan kosong misalnya, ini dihukumi di luar masjid. Terus halaman disebut dengan rahbatul masjid. Halaman itu bagian masjid atau bukan? Kalau ada pagernya, secara hukum sama seperti masjid. Kalau tidak ada pagernya, maka tidak dihukumi sebagaimana hukum masjid, walaupun itu tanahnya masjid. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Nah, terus kalau ada kuburan yang ada di dalam masjid, ketika dia bisa diakses dari dalam masjid, berarti dia bagian dari masjid. Tapi kalau dia tidak bisa diakses dari masjid, Pak, kuburan itu di luar. Sudah ada tembok, masjid ini tembok tertutup, di luar tembok ada kuburan, tidak bisa diakses dari dalam masjid. Ulama beda pendapat dalam hal ini, namun ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Syekh Muqbil Al-Wadi'i beliau mengatakan sudah sah sholat di dalamnya. Sholat di dalamnya sah. Sehingga kalau ada makam di luar masjid, baik di arah mihrab kanan maupun kiri, tapi masjid ini tertutup dari makam tadi, sehingga kita nggak ada akses untuk ke situ, maka sholat di dalam masjid ini tidak masuk kategori sholat di masjid yang ada kuburannya. Ini fatwanya dari Syekh Muqbil, dan untuk sementara yang paling banyak dipakai itu fatwa Syekh Muqbil. Kita bahas dari sisi keabsahan sholat di dalam masjid tadi ya, bukan bolehnya memakamkan jenazah di lingkungan masjid, karena seharusnya jenazah itu dimakamkan bersama dengan kaum muslimin yang lain di pemakaman umum, bukan di lingkungan masjid. Ini ada pertanyaan. Ada hadis yang menyebutkan nafkah yang utama adalah untuk diri sendiri. Bukankah praktek sahabat mereka lebih mendahulukan yang lain? Bukankah sedekah yang utama adalah sedekah di saat kita sendiri butuh? Baik, Rasulullah SAW mengatakan, ibda binafsika wa biman ta'ulu. Mulailah dari memenuhi dirimu dan orang-orang yang wajib kau nafkahi. Terus bagaimana dengan praktek sahabat yang mereka mendahulukan orang lain?
Sahabat yang mendahulukan orang lain ini tidak sampai menelantarkan diri dan keluarganya. Tidak sampai menelantarkan dirinya dan keluarganya. Hanya saja mereka memberikan yang lebih bagi orang lain. Sementara kebutuhan dirinya dan keluarganya sudah tercukupi di bagian yang wajib dicukupi. Kelebihannya itu diberikan kepada yang lain. Sebab banyak di antara sahabat yang punya karakter nggak nyimpen harta, nggak disimpan, Pak. Sehingga ketika mereka punya apa dimanfaatkan, sisanya disedekahkan. Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan sangat dermawan. Asma juga sangat dermawan. Dua-duanya putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapaknya dermawan. Sampai pernah menyerahkan semua tabungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sampai membuat keluarganya jadi kaliren, kelaparan, terus mati gara-gara nggak dikasih makan. Enggak. Sudah dicukupi dulu, baru kemudian dia keluarkan untuk yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Yang gimana? Oh baik, ini waktunya kerja. Untuk batasan safar ada memang banyak pendapat ya. Misalnya batasan jarak, batasan waktu, batasan kondisi, ada banyak pendapat. Namun yang saya pahami, safar itu dikembalikan ke urf. Menurut masyarakat safar, yaitu safar. Karena tidak ada batasan dari dalil maupun dari penjelasan syar'i. Adanya berarti dikembalikan ke urf. Sehingga urfnya orang Indonesia, Gresik, Surabaya safar enggak? Enggak, maka bukan safar. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf tadi sudah ada peringatan dari panitia karena yang lain sudah harus bekerja. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.